Salam, salam jumpa kembali bagi kita ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam pengasihan Kristus Yesus melalui persekutuan pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Hari ini bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah keluarga, dan yang menjadi penghimpun adalah keluarga Yakub Sandruru, ini kebaktian rumah tangga, dan keluarga Yohanes Limbu, kebaktian rumah tangga digabung dengan persekutuan pemuda. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Dan bersama-sama kita membuka Kidung Jemaat nomor 3 untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan saya undang kita berdiri. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam kasih Allah. Turunlah kiranya anugerah pengasihan dari Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menguruskan jemaat yang bersekutu hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita kembali memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Kita nyanyikan bersama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita kembali berdoa untuk firman yang akan kita baca dan renungkan hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk segala kasih pemeliharaan-Mu. Dan hari ini kami bersyukur lewat persekutuan meskipun melalui media virtual. Dan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal hati dan pikiran kami Bapa, dan mampukanlah kami mengerti dalam kehendak firman-Mu, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap merenungkan sabda Allah. Amin. Sahabat-sahabat kekasih-kekasih Kristus, bagian Alkitab yang kita hendak baca dan renungkan hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Judul perikop, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bunyinya sebagai berikut. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Injil Lukas perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Untuk yang kita baca hari ini di ayat 6 sampai ayat 9. Sebenarnya perumpamaan ini saudara-saudara adalah hendak menjelaskan, mempertegas pernyataan Yesus kepada orang banyak, bahwa perumpamaan ini hendak memperjelas pertanyaan Yesus kepada orang banyak atau orang-orang Yahudi, pandangan orang Yahudi tentang orang yang mati dalam keadaan yang tidak wajar atau mati karena bencana. Itu bisa kita baca pertanyaan orang-orang Yahudi di Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, ayat sebelum bacaan kita. Di situ dikisahkan ayat 1 sampai 5 pasal 13 bahwa orang-orang Yahudi datang menemui Yesus dan mengatakan bagaimana pendapat Yesus tentang kabar orang-orang Galilea yang mati dan darah orang mati tersebut dicampurkan Pilatus dengan darah korban binatang yang mereka persembahkan. Karena menurut pandangan orang Yahudi, saudara-saudara, bahwa kalau ada orang yang mati dan matinya tidak wajar atau betul-betul menderita atau betul-betul karena bencana alam, lama sekali sakit, maka orang itu mati karena berdosa. Pandangan orang Yahudi kalau mati-mati wajar, normal, ya tidak berdosa. Tetapi mereka yang mati karena suatu bencana, menurut orang Yahudi mereka punya banyak dosa. Lalu apa kata Yesus? Yesus menjawab bahwa sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa orang yang mati secara tidak wajar atau karena bencana alam atau berbagai penderitaan hidup yang pada akhirnya membuat ia mati, sakit penyakit yang berkepanjangan, belum tentu dosanya besar di ayat 2 dan 3 bacaan kita. Jadi intinya adalah dosa tidak menentukan menurut Yesus. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Jadi orang mau mati karena kecelakaan, bencana, banyak dosanya atau tidak banyak dosanya, itu bukan ukuran. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa, ini dia, tetapi dosa akan menentukan apa yang akan terjadi setelah kematian. Dosa, sekali lagi, tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini juga seringkali ada dalam anggapan kita sehari-hari. Ada orang yang biasa mengatakan, kalau orang baik-baik cepat mati, orang jahat, lama hidup, tidak. Cara mati seseorang tidak menentukan ukuran berdosa atau tidak. Dan itu tegas dikatakan Yesus dalam bacaan ini ayat 1 sampai ayat 5 dalam Injil Lukas pasal 13. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kalau kita baca ayat 1 sampai 5, ada 2 kali. Karena Yesus mengatakan dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kalian harus hidup dalam pertobatan. Intinya adalah ada pertobatan melalui bacaan ini. Tetapi ayat 5, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Atas cara demikian, Yesus hendak menegaskan bagaimana hidup dan kehidupan ini penuh dengan pertobatan. Itu sebabnya muncul
perumpamaan di ayat 6 sampai 9 menjelaskan tentang apa dan bagaimana itu pertobatan. Jadi cara mati bukanlah ukuran dosa, tetapi yang terpenting bagaimana kita hidup, dan dalam hidup itu selalu ada pertobatan. Nah, itu yang dijelaskan dalam bacaan kita, saudara-saudara. Ayat 6 sampai ayat 9. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada kesempatan untuk bertobat. Manusia diberikan waktu dan kesempatan bertobat. Ayat 8 sampai ayat 9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, maka bisa ditebang. Artinya bahwa lewat perumpamaan ini diberi waktu dan kesempatan untuk bertobat. Melalui apa yang disampaikan Yesus perumpamaan di ayat 6 dan sampai ayat 9. Menarik karena pohon ara tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Anggur dan pohon ara dalam konteks budaya Timur Tengah, anggur lebih berharga. Tetapi pohon ara itu dibiarkan bertumbuh. Nah, sebuah anugerah, pohon ara bisa bertumbuh di tengah-tengah kebun anggur, yang otomatis anggur lebih berharga daripada pohon ara. Sehingga ketika tuannya datang, dia katakan, ketika ia tidak menjumpai ia berbuah sudah 3 tahun, tebang saja dia. Tetapi ayat 8 mengatakan, perumpamaan ini mengatakan, biarkanlah ia tumbuh, aku mencangkul, aku memberi pupuk. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, maka bisa ditebang. Artinya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ada dalam kebun anggur Tuhan. Kita diberi waktu dan kesempatan menghidupi. Tetapi ingat, bukan hanya hidup dalam kebun anggur, tetapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, kehidupan yang sungguh-sungguh pertobatan. Dan apa itu pertobatan? Bisa dilihat dari buahnya, dari hasilnya, dari sikap hidupnya. Pertobatan itu bukan hanya di mulut, tetapi pertobatan itu berbuah dalam tindakan, dalam sikap, dalam pikiran dan perbuatan. Karena itu menarik kalau kita mau merenungkan lebih jauh, saudara-saudara. Ingat, kita adalah hidup dalam kebun anggur Tuhan, di bumi ciptaan Tuhan yang indah ini. Kita dianugerahi kehidupan. Dan yang Tuhan inginkan adalah ada pertobatan untuk menuju kepada hidup yang layak, hidup yang berkenan, berkualitas di hadapan Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar di bibir, tetapi ada buah. Buah itu adalah tindakan, sesuatu yang kelihatan. Bertobat artinya, kalau selama ini mungkin kita adalah orang-orang yang kikir, maka orang yang bertobat adalah orang yang mau bersedekah, berbagi dengan orang lain, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bertobat artinya, saudara-saudara, kalau selama ini kita selalu berpikir negatif kepada orang lain, maka bertobat membuat ia untuk tetap melihat sisi positif dari setiap orang, bukan hanya melihat sisi negatif dari orang lain. Kalau bertobat dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga, maka hidup rumah tangga akan selalu mempraktekkan ayah ibu, orang tua anak-anak saling menyapa dengan penuh kasih. Bertobat artinya, kalau saat ini ibu bapak penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, maka hapus itu dengan kasih sayang. Itu artinya bertobat. Selama belum dilakukan, belum berubah, itu berarti kita sama seperti pohon ara, hidup di tengah pohon anggur, tetapi tidak berbuah dan pada akhirnya akan ditebang. Ditebang artinya tidak mendapatkan tempat yang layak, keselamatan di dalam kasih Kristus Yesus. Karena itu berbuah, bertobat dan berbuah. Berbuah bagi Kristus dalam sikap hidup adalah kehidupan yang Tuhan inginkan. Karena itu lewat firman ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Ingat, Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan menghidupi dunia ini dan menghidupinya dengan buah-buah pertobatan yang tentu mensukacitakan Tuhan dalam kehidupan dengan orang lain dan terhadap lingkungan. Amin.
Saudara-saudara, firman Tuhan sungguh sangat indah dalam kehidupan kita. Dan lebih indah lagi firman Tuhan itu ketika kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu mari menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan dalam komitmen iman. Merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bersama-sama kita akan satu dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan keluarga penghimpun, keluarga Yohanes Limbu, kebaktian rumah tangga di Gabung Pemuda, dan keluarga Yakub Sanruru, kebaktian rumah tangga. Mari bersama kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami gembira, kami senang, dan kami bersyukur karena firman-Mu boleh diperdengarkan lagi kepada kami. Ajarlah kami hidup untuk sungguh-sungguh ada dalam pertobatan, sehingga dalam pertobatan yang sungguh itu ada buah, ada hasil hidup, ada sikap hidup yang benar dan layak di hadapan Tuhan. Bapa, diberkatilah jemaat-Mu yang telah berhimpun hari ini. Diberkatilah mereka yang telah bersekutu walaupun melalui media virtual, tetapi mereka akan selalu bersekutu hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa pula buat keluarga Bapak Yohanes Limbu. Tuhan berkati bersama dengan istri dan anak-anak dalam kehidupan masa tua mereka. Tuhan jadikan mereka rumah tangga yang berhikmat bahagia. Dalam pekerjaan mereka selalu berhasil. Tentu mereka punya banyak persoalan hidup, pergumulan hidup, tetapi Tuhan tetap menguatkan, mengokohkan iman mereka. Selalu ada solusi jalan terbaik dari Tuhan. Berkati Pak Yohanes Limbu dan istri, hidup mereka dijamin dalam kasih sayang Tuhan. Pekerjaan mereka berhasil, berkat-berkat Tuhan mereka rasakan. Berkati anak kekasih mereka Bapa, sehingga damai sejahtera Allah mereka menjadi pemuda-pemudi yang berhikmat dan bijaksana. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak kebanggaan dan sukacita orang tua. Kami berdoa segenap rumpun keluarga Bapak Yohanes Limbu dimanapun mereka berada, Tuhan tetap melawat mereka, baik di Makassar, di kampung halaman, sehingga keluarga orang tua Yohanes Limbu dan istri akan selalu merasakan damai sejahtera Allah. Kami mau berdoa juga buat Bapak Yakub Sanruru. Tuhan berkati dia dalam masa tuanya, dalam usahanya, dalam bisnisnya bersama dengan anak-anak dalam rumah tangga mereka masing-masing. Hidup dan kehidupan keluarga Bapak Yakub Sanruru akan diberkati Tuhan. Hidup mereka dijamin dan diberkati di dalam kasih sayang Allah. Berkati mereka Bapa, sehingga keluarga Yohanes Limbu, keluarga Yakub Sanruru tetap bersuka cita karena Tuhan melindungi mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mereka tetap kuat, mereka tetap sehat di dalam nama Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu, dipeliharalah gereja-Mu, dan dihidupilah gereja-Mu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Diberkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan masyarakat, sehingga masyarakat, rakyat Indonesia hidup dengan benar, hidup dengan penuh damai sejahtera di dalam nama Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Allah, dan terimalah kami bermohon di dalam Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya undang kita semua berdiri. Kita membuka Kidung Jemaat 346. Kita nyanyikan bersama, Tuhan Allah beserta
Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu tak engkau. Jalanilah hidup dan kehidupanmu dalam damai sejahtera Allah. Dan biarlah damai sejahtera Allah berkat Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menguruskan hidup dan kehidupan keluarga Bapak Yohanes Limbu dan keluarga Bapak Yakob Sanruru. Tuhan memberkati kedua keluarga penghimpun. Tuhan memberkati jemaat sekalian, sehingga jemaat semua bersuka cita menjalani hidup dengan penuh damai dan sejahtera, dan hidup saudara tetap dalam perlindungan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Terima kasih keluarga Yohanes Limbu dalam ibadah kebaktian rumah tangga PPGTM. Terima kasih keluarga Yakob Sanruru dan kita semua. Selamat malam.